lagi di Safari 24 bersama Total Politik. Saya Budi Adiputro dan saya Ari Putra. Ya, ini agak basa-basi pertama ya. Agak canggung banget nih. Biasanya ini kan tempatnya lokasinya terbuka biasanya. Betul. Kita ini bikin diskusi seperti ini, Bang. Itu biasanya di kafe ada penonton agak banyak. Ini sudah kali ke-25 kita bikin sejak Desember 2021. Sejak Desember. Bib, sudah kali ke-25 kita bikin diskusi ini dan dihadiri oleh teman-teman wartawan. Temanya macam-macam. Temanya macam-macam ya. Baru kali ini bicara tentang polisi dan hukum ya. Tapi kita tetap aja kita akan tarik ke situasi politik terkini. Iya. Hukumisasi politik. Iya, hukumisasi politik. Kalau politisasi hukum itu tugasnya Komisi 3. Oke. Soal kebijakan politik hukum. Terima kasih teman-teman media dan teman-teman yang sudah hadir di Zoom juga. Ini pertama kali juga kita coba Zoom ini. Betul. Ya, jadi kita kenalkan dulu dong yang ada di studio Total Politik ya. Asik keren juga studio kita nih. Dan ini adalah kelinci percobaan kita sebenarnya. Karena ini yang pertama. Iya, benar. Yang pertama di studio maksudnya, Bin. Ini di kafe. Kafe. Ini kelas UMKM kalau kata Bang Rizal, ini ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Jadi UMKM harus kita dorong. Jangan kita terpengaruh dengan resep-resep ekonomi World Bank. Gus Romli. Gus Romli, Bernie Sanders Indonesia. Tepuk tangan di studio dong. Buat Bang Rizal Ramli. Jadi NU Kultural manggilnya Gus Romli. Saya nggak tahu apa Romli itu kalau di NU rombongan liar. Yang kedua, Dit. Ya, saya nggak tahu apa konstituen PKS nyebutnya apa. Siapa tahu punya panggilan khusus ya. Kiai Ramli. Yang kedua ada abang kita, seorang politisi lawas Senayan dulu, ya kan. Dan Macan sidang dulu. Macan Komisi 3, Bang Zulfan Linda. Bang Zulfan Linda. Tepuk tangan tuh Bang Zulfan dong, studio. Ya. Dan yang ketiga, Dit. Ini dengan Taksim harus lu kenalkan. Dia kemarin menjadi bintang di rapat kerja 2 kali bersama. Mantap. Prof Mahfud dan Kapolri. Jadi aku ingat kali ketika Pak Supriyansyah itu ya, anggota Komisi 3 dari Golkar itu berbicara ya membela Kapolri dengan tegas. Habib mantap. Lupa dia kena sorot kamera juga. Iya, karena Supriyansyah ngomong saya yang kena. Iya. Bib dipakai ini dulu, Bib. Jadi Supriyansyah yang berbicara, Supriyansyah yang berbicara, saya kebagian. Iya. Lumayan lah, glowing dikit. Betul, dan gelombangnya ini gelombangnya Habib Abu Bakar. Kata Habib, mantap. Habib Abu Bakar Alamsyah. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Top ini, bangga kita didatangi Habib. Ini biasa kita kasih dulu. Kalau mau ngomong pakai ini, kalau nggak denger. Habib ini rumahnya di mana, Habib? Waduh, susah itu ngomongnya. Yang jelas di Kalibata. Rumahnya Kalibata, tapi dia bisa lewat ke bank. Kenapa dia lewat tendean? Karena dia hapsi. Karena? Kalau hapsi Muter-muter. Ini joke lokal ya, joke lokal ya. Iya, jadi dalam hapsi itu begini katanya muter gitu. Dan sudah kedatangan juga kita dari Desa Canggu yang lagi healing di sana. Dan memang ini menjadi objek omelan Habib baru datang tadi. Tahu gitu gue juga Zoom. Tapi ada Bang RR di sini. Nggak jadi deh, bener kita di sini. Yang muda-muda kita taruh Zoom. Betul. Ada Haris Azhar. Thank you Bang Haris sudah join juga bersama kita. Ya, dan juga ternyata ada yang spesial juga, kita sudah kedatangan juga Bang Bursa Zarrubi. Halo Bang Bursa. Malam Bang. Thank you udah join juga Bang Bursa. Bang Rizal, Habib. Bang kasih dulu kamera Abang lah. Kasih dulu wajah Abang dikit lah. Lagi makan. Oh iya. Oke. Kita mulai dari siapa, Dit? Kita gimana? Lu aja deh. Habib dulu kali ya. Habib dulu. Sebagai saksi kunci dari 2 kali persidangan kemarin. Kalau kenapa akhirnya Total Politik mau membahas kasus Sambo ini? Karena memang udah masuk ke forum politik, masuk ke forum DPR, dan ini juga terkait dengan macam-macam. Pak Bambang Pacul absen sekali kan, di hari pertama nggak datang. Ya karena nemenin Bang Surya dan Mbak Puan. Iya, kalau hari kedua beliau sering arus bawah juga kayaknya. Detik. Oke, kita mulai dari Habib. Habib. Bawah itu maksudnya ahlul hisab itu.
Iya benar. Itu penghalusan aja dari Saroni ini kan Bib ya. Silakan Bib, bagaimana Habib melihat kasus ini di DPR kemarin? Apakah ini menjadi solusi nggak dari jawaban publik sejauh ini? Oke, sebelum jawab kita pantun dulu lah. Mantap. Mainkan. Udah bawa dari jauh-jauh pantun gak dibacain gak enak. Pak Sarkum makan malam. Cakep. Makan keripik dengan durian. Cakep. Assalamualaikum, selamat malam. Peserta diskusi Total Politik yang budiman. Wah, itu kayaknya Kiai Fathul Bahri tuh yang bikin tuh. Dari rima-rimanya itu udah agak ketebak tuh. Jalan-jalan ke kota Tondano. Cakep. Jangan lupa singgah di Manado. Cakep. Malam ini diskusi kasus Sambo. Semoga semua ya ridho-ridho dah. Gimana Bib? Oke, jadi apa pertanyaannya? Judul kita ini kasus Sambo di jalan politik. Oke. Anda sebagai Komisi Ya. 3. Ini menurut saya skenario Allah bermain. Bukan main-main ini. Ini dampak dari sebuah aktivitas Satgasus yang begitu dalam. Jadi jangan disangka hal-hal yang begini ini begitu aja adanya. Jangan. Jadi Tuhan tuh gak tidur. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang berat bisa jadi berbanding terbalik itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, ini adalah satu peristiwa yang mungkin cara Allah membersihkan Polri. Kembali lagi cara Allah lagi, ngeri gak tuh? Bahasanya agak dalam nih. Kita harus bagi-bagi gitu jadi supaya nggak muter-muter. Allah 2 kali udah dibawa nih. 2 kali nih. Kalau hanya keinginan Polri, belum tentu kejadian seperti ini. Itu harus dipahami. Nah, oke. Saya tidak akan masuk teknis detail seperti cara Suding berbicara, cara siapa Supriyansa berbicara. Saya bicara kasar saja. Karena saya tidak mau masuk seperti BAP. Intinya peristiwa ini sudah dalam. Sudah di dalam. Satgasus ini udah kayak Mabes dalam Mabes. Udah kalian negara dalam negara. Polri dalam Polri. Struktur dalam struktur, kira-kira kayak begitulah. Ya. Nah, kekuatan Satgasus yang 330 atau 320 orang itu di antara 450 ribu ini memang kuat sekali. Sejak zamannya Tito, Idam, sampailah di eranya Pak Sigit. Dan di eranya Pak Sigit itu, Sambo itu dari awal sudah duduk gitu ya. Dan banyak timnya gitu. Dan yang menarik, tim ini adalah tim yang boleh dikatakan semacam kayak kekuatan khusus. Nah gitu. Tidak akan terbongkar kalau nggak ada kejadian seperti ini. Nah, jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang kalau saya tuh nggak bisa berbahasa secara kemanusiaan. Jadi ini ada hal-hal yang menarik. Apakah dampak dari para mubahalanya para ulama atau apalah obrolan-obrolan doa rakyat jelata yang tersiksa dan terzolimi. Wallahualam bishawab. Tapi faktanya hal di luar dugaan itu terjadi. Oke? Nah, saya juga nggak mau terlalu detail-detail dan ini udah hampir 2 bulan lah bos. Betul. Dan ini yang dari kejadian hari pertama 3 hari terus itu udah panjang. Cuman bingung mau ambil sikapnya apa. Saya pada saat itu sibuk keliling. Saya nggak mau banyak ngomong di media, nggak mau ngomong siapa-siapa. Saya datangi Waka, saya datangi Asrena, saya telepon kabar reskrim, saya ajak ngomong Irwasum, saya ajak ngomong siapa kabar Intelkam. Saya dialog sama dia. Boleh saya ngomong nggak para jenderal? Boleh nggak saya kasih gagasan ide? Ketika kejadian seperti ini terungkap ke publik, tidak ada kata kecuali institusi lebih tinggi daripada Korsa. Daripada kesatuan, angkatan, pertamanan, persahabatan. Ketika kita pentingkan itu semua, maka legasi 20 tahun, 30 tahun akan datang rusak Polri di mata publik. Itu menurut saya. Saat itu saya sampaikan kepada mereka, termasuk kepada kabar reskrim saya sampaikan. Jadi kasus Sambo ini menjadi pintu masuk untuk melihat kembali Satgasus yang tadi sangat powerful itu. Ya, dan ini cara kita mungkin ini cara pintu membersihkan Polri. Dan ini yang harus tuntas, nggak boleh main-main. Bayangkan
kejadian seperti ini terlepas chemistry antara presiden dengan siapa Pak Listio, Kapolri yang sebenarnya Kapolri saya lihat 2 pekan pertama tuh kalau dalam bahasa Arab tuh ya teradat, ragu, harus ngambil sikap apa, yang tuh teman, yang tuh begini. Susah kan? Tetapi tekanan-tekanan kalau istilah digital power ya, apa? Digital people power yang begitu dahsyat, kayaknya nih Jokowi mengerti situasi ini. Sehingga peringatan pertama, kedua, ketiga, keempat, saya pikir itu udah cukup bagus. Makanya terbuka pelan-pelan. Tapi bayangkan ya, jumlah dari sedikit loh. Jumlah dari beberapa orang sementara. Terus Jakarta juga ada beberapa ikut. Bagaimana cara penyelesaian penghilangan barang bukti semua. Dan itu tidak wajar Polri seperti itu. Menyalahi aturan hukum. Okay? Tapi kembali ke Satgasus tadi. Ya. Itu kan salah satu isu yang juga penting adalah keterlibatan politik dari Satgasus ini juga dalam pemenangan pemilu gitu misalnya. Nah, ini emang ada ya? Ada kalimat-kalimat gitu ya? Ada. Baru tahu gue. Dalam pemenangan pemilu. Nah, makanya apa artinya kan selama ini nggak jalan dari kontrol dari pemerintah yang mana Kompolnas bahkan DPR Komisi 3 juga gitu, sehingga Satgasus ini ya harus menunggu Sambo dulu sehingga kita melakukan reform di tubuh kepolisian kita gitu. Saya pikir sudah bagus sudah kayak begitu. Jadi kadang-kadang sebuah kejadian yang tidak kita inginkan itulah cara positif yang terjadi, ya, membuat untuk momentum semacam atau pintu atau semacam apa istilahnya ya? Jalan masuk ya. Ya pintu jalan masuk untuk disitulah titik untuk membersihkan Polri secara bersih. Gitu. Tapi ya yang bukan lucu ya, tapi yang agak aneh gitu ya. Ini kan kasus kriminal pembunuhan ya Beb ya. Kemudian kenapa sampai masuk ke forum politik gitu ini di Komisi 3. Nah, coba Beb. Kolagial, Bos. Iya, kenapa kenapa Komisi 3 harus masuk gitu? Coba harus masuk, bukan hanya Komisi 3 coba aja. Dijelaskan ke publik. Komnas, apalagi Komnas HAM, LPSK, apalagi Parlemen, itu yang paling pokok karena dia pengawasan. Kejadian seperti ini sebenarnya kita harus berterima kasih. Kalau nggak kayak begini nggak kebongkar nih kotorannya di Polri. Kalau kata Haris kurang, mesti ditambah lagi biar lebih cepat. Kasusnya seperti ini harus diperbanyak kata Haris. Riz bener Riz kayak gitu Riz. Lu jauh aja kena bos. Nah jadi termasuk membongkar kenapa DPR selama ini diem aja soal Satgasus sejak 2019. Nah itu benar. Sebagai Pak pengawas Habib ya. Pak Habib Al-Habib harus menjawab. Al-Habib al-Mahbub. Itu Anda juga nggak paham tuh kenapa kita pada diam di Satgasus. Ya kenapa Habib? Ya gini ya. Karena begini, ada 57 anggota di DPR. Sorry, saya potong Sebentar sedikit. dulu Dr. Haris. Jadi tidak semua punya link untuk mengerti dengan Satgasus. Ya. Artinya tidak semua memahaminya dengan baik. Tapi ternyata setelah terbongkar semacam ini, tahu kita ternyata ada link 303, ada link narkoba dan sabu, ada link macam-macam dan sebagainya, mining lah apalagi dan sebagainya, ini baru setelah terungkap. Saya pikir memang dosa DPR juga kalau nggak tahu itu semuanya. Saya termasuk mungkin yang tidak sekelas para pimpinan mungkin kali ya. Tapi begitu tahu ya. Soalnya begini. Bicara. Gimana? Ya silakan. Kan di SK-nya itu disebutkan di salah satu bagiannya bahwa pendanaan Satgasus itu dari Bang, Polri. sinyal lu jelek bang. Bang, Polri itu pendanaannya dari APBN. Ini Tidak dari APBN. Abu Bakar tadi menjelaskan bahwa selain fungsi Satgasus dari APBN, Bang. Satgasus dari APBN, dan di APBN itu kan fungsi budgetingnya DPR juga. Nah, artinya memang Satgasus ini bisa
bisa dijaga beritanya, kerjanya. Tapi anggarannya kan muncul tuh di DPR. Nah, ini jadi fungsi pengawasan ini kalah DPR. Jadi DPR harus diminta pertanggungjawaban juga. Kenapa secara politis di tingkatan formal DPR membiarkan Satgasus ini ada sejak 2019 dan menunggu tangan dari Allah untuk membongkarnya. Ada tanggapan dulu. Ditanggapin lebih sebelum ke Bang RR. Itu kan di eranya Pak Tito ya. Habis Tito, Pak Idam baru ke sini. Saya enggak ya, apakah itu APBN atau enggak, setahu saya tidak APBN. Setahu saya, tapi kalau memang itu ada APBN berarti salah saya. Saya enggak kontrolnya. Ya. Iya, pikir aja. Etik nih, Pak. Lebih baik kita ngomong begitu apa adanya. Ya, sebab Habib ini bukan di komisi anggaran soalnya. Iya, bukan komisi anggaran. Ada APBN. Iya. Jadi saya enggak tahu kalau ada, tapi itu anggaran ada juga di komisi, Bang. Jadi nggak kena juga. Jadi menurut saya kalau memang itu ada APBN, pertanggungjawabannya malah lebih parah. Gitu harus ya. Non budgeter aja lebih parah. Parah apalagi APBN. Budgeter berarti ya. Oke, jadi artinya menurut saya kita harus bersyukur pada Allah bahwa terbuka kasus ini, kita ingin membersihkan Polri. Mantap. Setuntas-tuntasnya. Dalam kesimpulan kita DPR akar-akarnya. Seakar-akarnya. Gitu. Oke, silakan. Ya, saya bisa ya. Bisa dong. Mana kita berani bantah, Bang? Iya. Jadi ide dari Polri untuk membentuk Satgasus ini dari 2017. Itu sudah diperdebatkan di Komisi 7. Sebelum 2019. Komisi 7, Bang. Komisi 3. Komisi 3. Komisi 7. Berarti ada Habib di situ dong. Iya. Habib udah Komisi 3 kan? Saya nggak tahu. Udah. Jadi Abang juga udah Komisi 3 waktu itu kan? Belum. Saya terakhir aja. Jadi waktu 2017 itu sudah menjadi perdebatan di dalam Komisi 3 dengan Polri, untuk apa ini dibentuk? Ini kan bahaya, merusak struktur Polri yang sudah ada sekarang. Itu pendapat Komisi 3 waktu itu. 2017. Di bawah ketuanya itu Herman Heri ya. Herman Heri yang dari PDIP. Nah, sehingga 2 tahun itu tidak dibahas. Tapi tiba-tiba 2019 itu kan muncul sprint dari Kapolri, yaitu Pak Tito, lahirlah yang namanya lembaga yang disebut dengan Satgasus ini. Dengan tugas-tugas, sebenarnya ini sudah menjadi fungsi dan tugas yang selama ini ditangani oleh Bareskrim. Misalnya undang-undang ITE, terus narkoba, psikotropika, kemudian persoalan korupsi, judi, itu aja sebenarnya sudah, itu fungsinya, alasannya dibentuknya ini, kan? Sehingga kalau kita lihat, memang ini tumpang tindih dengan Bareskrim. Tetapi pada masa Pak Tito itu masih on the track. Apa yang saya maksudkan dengan on the track? Karena yang menjabat Satgasus ini Kabareskrim, yaitu Pak Idam itu. Sebelum jadi Kapolri, dia Kabareskrim, dia menjabat Satgasus. Jadi walaupun ada 2 fungsi, orangnya tetap satu institusi ini. Walaupun terus terang pembentukan ini jelas mengganggu organisasi Polri. Tetapi dengan dipegang oleh satu orang yang Kabareskrim menjabat sebagai dan Satgasus, itu tidak akan terjadi benturan di dalam internal pada tingkat elit Polri. Ya, mungkin di bawah bisa saja terjadi benturan, tapi pada tingkat elitnya, para jenderal-jenderal ini tidak ada benturan. Nah, ketika Pak Idam ini sebagai Kabareskrim menjadi Kapolri, dia menetapkan buat sprint lagi, menunjuk yang namanya Sambo. Sambo ini sebelumnya itu sekretaris Satgas sebagai direktur tindak pidana hukum di Kabareskrim ya. Nah, sehingga dia sebagai sekretarisnya Pak Idam, kemudian Pak Idam ini sebagai Kapolri menetapkanlah Sambo ini sebagai dan Satgasus. Tidak Kabareskrim lagi. Harusnya kan sesuai dengan apa yang diputuskan Pak Tito, harusnya tetap dan Satgas ini Kabareskrim supaya tidak terjadi benturan. Konflik di internal ya.
Nah ini yang kita lihat mengapa kemudian pada periode selanjutnya diputuskan Sambo ini bukan Kabareskrim, kemudian dia diangkat lagi menjadi Kadif Propam, dia tetap masih menjabat sebagai Satgasus ini. Nah ini di sini konfliknya mulai ini. Jadi terjadi internal competition ya Bang ya. Ya ini yang dikatakan Habib tadi bahwa terjadi ada institusi yang lebih super dari Kapolri yang menguasai, yang bermain di dalam tubuh Polri ini. Ini yang bahaya gitu loh. Ya dia bisa intervensi kemana-mana. Apalagi kalau kita lihat memang latar belakang dari Sambo ini, dia memang pengalamannya di Reskrim. Jakarta Timur, pindah lagi Jakarta Barat. Gak pernah jadi Kapolda ya Bang? Ya gak pernah jadi Kapolda. Jadi dia memang pengalamannya di Reskrim. Jadi dia tahu bagaimana permainan di Reskrim itu. Nah ini ya, saya kasih latar belakang aja. Sedikit supaya lebih jelas. Jadi kenapa kasus Sambo ini jadi pintu masuk untuk melihat Satgasus lagi, bukan cawe-cawe apa ya, melihat lagi, mengevaluasi lagi Satgasus kan ini kan dua hal yang sebenarnya berbeda, kasus pembunuhan ya kan dengan Satgasus itu sendiri. Ini kan masalah. Tadi Habib langsung masuknya hantamnya Satgasus. Ini masa lalunya Sambo aja. Iya kan? Gitu loh. Ya, kayak misalnya Abang ada masalah, tiba-tiba saya permasalahkan partai Abang gitu atau organisasi Abang, tempat Abang bernaung kan itu kan. Ya Satgasus ini kan sekarang sudah dibubarkan. Ya. Nah yang diharapkan orang itu bukan hanya sekedar dibubarkan Satgasus ini, tetapi kan ada audit kemana saja uang yang selama ini terkumpul lewat tangannya Satgasus ini itu mengalir kemana saja dan masuk dari mana saja. Supaya ini lebih terbuka. Betul kata Habib tadi, kalau enggak tuntas, ini kita hanya permukaan aja yang kita selesaikan. Sementara di bawah ini masih banyak seperti itu. Jadi disitulah jalan politik untuk melihat kasus Sambo ini menjadi penting itu Bang ya. Harus lebih dalam kita. Nah, kita ke Gus Romli. Bernie Sanders Indonesia. Ini penting nih karena tadi Habib sempat nyinggung, oh iya memang ada keterlibatan politiknya disebut-sebut Satgasus ini dulu. Gitu kan. Jadi Ari, saya pertama kali di ruangan gelap ini. Ini studionya gelap, tapi dari sinilah muncul cahaya. Atau bos. Telah terang. Cahaya itu ada cahaya ilahi. Habib udah 2 kali sebut Allah tadi kan. Nah, Abang kan komentar kemarin bahwa disebut ada aliran dana ke salah satu capres dan Abang komentari biar ada 2024-2024-nya dikit nih ceritanya nih gitu. Nah, Abang komentari nih. 2017 saya bukan pejabat waktu itu. Saya didatengin ke rumah oleh Kapolri Tito. Memang Kapolri Tito, kita memang teman lama. Dia di situ curhat lah. Bagaimana pengeluaran untuk ngawal Ahok banyak banget. Harus datengin Brimob dari Jawa, dari luar Jawa. Mas Rizal kan mantan Menteri Keuangan. Kita nggak bisa lagi pakai dana emergency. Udah habis. Saya mesti ambil dari pos yang lain. Lama-lama kita masuk penjara. Ya, jadi memang ada kebutuhan waktu itu untuk mobilisasi non-budgeter. Cuman saya nggak tahu kok jadi monster gitu. Nah, yang kedua, saya Bang, non-budgeter ini dapatnya dari mana Bang? Sebagai orang keuangan gimana coba? nanti kita jelasin. Menarik gitu ya. Habib senang nih. Masuk tuh barang kalau kata Habib. Banyak dari rakyat kita selalu mengeluh. Ini Indonesia banyak nggak benar, tapi saya nggak bisa bikin apa-apa karena kita kan rakyat kecil. Saya katakan gunakan quote dari Dalai Lama. Seandainya pun kamu seekor nyamuk kecil, tapi kalau kamu malam-malam waktu Tuhan kamu tidur, kamu ngoeng-ngoeng terus, dia nggak bisa tidur, bisa sakit dia. Bayangkan kalau 25 juta orang Indonesia ngoeng-ngoeng terus, itulah yang terjadi dengan ini.
Ya, tiba-tiba rakyat Indonesia terganggu terhadap kesadisan pembunuhan ini. Saya sendiri tadinya nggak terlalu peduli, tapi begitu saya lihat video klip ibunya Yosua, keluarganya Yosua nangis-nangis, nggak boleh buka lihat peti mayatnya, saya terganggu. Ya kan, ini nggak benar nih. Nah ternyata itu feeling rakyat Indonesia, sehingga berita ini udah lebih dari 2 bulan mengalahkan infotainment. Karena lengkap, ada pembunuhannya, ada perselingkuhannya, ada macam-macam lah, ada mafianya. Jadi buat story ini lengkap banget. Nah kalau kita teliti, inilah sebetulnya awal dari revolusi, people revolution secara digital. Ya kan, revolusi rakyat tapi pakai digital doang. Iya kan? Tapi impactnya dahsyat sekali karena memaksa siapapun untuk tidak bisa mengabaikan ini. Nah, kita tinggal tunggu digital online kita gabung sama offline, terjadilah perubahan yang sesungguhnya gitu. Nah, saya sebut gejala ini sebagai samboisme. Ya, kenapa? Karena pembunuhannya ini ada beberapa dimensi dari samboisme ini. Ini pembunuhan sadis, berencana, penghapusan barang-barang bukti secara sistematis. Di luar negeri, walaupun yang bersangkutan nggak kena kasusnya, pejabat polisi menghilangkan barang bukti ya dipecat dan masuk penjara. Ya, ini bisa barang bukti dihapuskan dengan berapa kali gitu. Nah, di luar soal yang rame ini, ya selingkuhnya, macam-macam, ini ada transaksi hitam Satgasus. Ini yang harus diaudit, kayak Zulfan katakan tadi. Uangnya dari mana? Dari judi, dari narkoba, dari money laundering. Tidak cukup Satgas Pus dihapuskan. Tetapi harus dibuka polanya. Dipelajari aliran dananya dan dipertanggungjawabkan. Karena kalau enggak, ini betul-betul kegiatan mafia lah di dalam polisi. Nah, siapa yang tanggung jawab? Kalau dikatakan Kapolri hari ini, saya kurang setuju. Kenapa? Kalau di Jepang kan Kapolrinya barusan aja mengundurkan diri. Karena dianggap bertanggung jawab tidak mampu melindungi AB, Perdana Menteri. Tetapi kita mesti lihat sejarah daripada Satgasus ini. Dia jadi monster, dimulai oleh teman saya, Mas Tito, kemudian jadi monster di bawah Kapolri-Kapolri yang berikutnya. Jadi monster tuh gimana Bang? Ya jadi monster karena kemudian samboisme ini pada dasarnya pola operasinya seperti Safak di Iran. Polisi rahasia di Iran, Safakisme. Ya, jadi samboisme di Indonesia, kalau di Iran namanya Safakisme. Tujuannya apa? Untuk memonitor oposisi, membunuh, menyiksa, mengadu domba, dan sebagainya. Pada waktu itu yang diuber Islam-Islam di bawah Khomeini. Ya kan? Dan memang Safakisme ini cari uangnya juga nggak benar. Baru bisa dihancurkan oleh apa yang disebut sebagai Revolutionary Guard. Mahasiswa. Ya kan? Barulah akhirnya terbongkar. Nah di Jerman Timur, saya baru lihat film Klo, bagus sekali. Sama juga, itu polisi rahasia yang sadis, membunuh, adu domba, lawan-lawan politiknya. Namanya polisi rahasia di Jerman Timur, waktu di bawah komunis namanya Stasi. Ya, jadi ini Stasiisme. Memang di dalam sejarah dunia, di Rusia, di Eropa Timur, biasanya polisi yang dipakai
untuk menghancurkan oposisi. Apakah dengan memanfaatkan undang-undang ITE, memanfaatkan macam-macam lah. Waktu itu kan Jerman Timur dan lain-lain itu masih komunis. Masih komunis pada waktu itu. Gaya-gaya komunis dong yang masuk. Masuk itu para. Ya kan? Kita Jadi agak geser dikit Sambo dari Isma beliau. ini dijadikan alat seperti Safakisme dan Stasiisme, dijadikan alat kekuasaan, jadi mesin pemberangus demokrasi. Oleh karenanya harus dibuka dan dihukum. Musuh demokrasi itu bukan radikal-radikal. Musuh demokrasi terorisme yang benar. Musuh demokrasi yang bahaya itu namanya Samboisme gitu loh. Inilah pemberangus daripada demokrasi. Ya, saya sampai sekarang masih bingung. Pada saat pemilu ada 800 orang petugas KPU meninggal. Alasannya sederhana, karena kelelahan. Mohon maaf kalau kita kelelahan, kita tidur. Kecuali kita ada penyakit bawaan, komorbid, jantung. Taruhlah 10%, 800 orang. Ya kan? Paling 80. Sisanya itu kemana? Kok bisa dengan enak saja, nggak ada penyelidikan, nggak ada pertanggungjawaban, termasuk soal pembunuhan pengawal, Rizik dan sebagainya. Jadi memang Maksudnya KM 50. ya, kalau kita kaji lagi, Samboisme ini sudah beroperasi seperti Safakisme di Iran dan Stasiisme. Pemberangus daripada demokrasi menggunakan cara-cara brutal dan sadis buat ngadu domba, buat tangkepin untuk membiayai buzzer dan influencer supaya ngehantem terus kembangkan isu Islamfobia supaya kita pecah sibuk ngomongin Pantes agama buzzer terus. itu pada diam sekarang, pada Ya. mati kutu kayaknya itu. Iya kan, supaya kita diadu domba terus soal agama sementara mereka sibuk melakukan operasi Safakisme, sibuk melakukan operasi untuk ngumpulin uang lewat dunia hitam. Fokusnya apa? Menurut saya komunikasi lah nggak langsung sama Listio beberapa bulan yang lalu. Sama Mas Abu Bakar. Mas, jangan korbankan institusi mereka. Iya kan? Demi melindungi jenderal kayak apa kayak kesian institusinya. Karena mohon maaf, kami ada hak buat ngomong begini. Karena kami dari pemerintahan Gus Dur lah yang memisahkan polisi dari tentara. Kalau enggak hari ini polisi itu masih diinjak sama tentara kok. Kita yang pisahkan. Maunya supaya polisi ini jadi kekuatan pengayom masyarakat. Melindungi masyarakat. Gus Dur bilang sama saya Rizal, saya pengen tuh polisi kayak di Inggris, modalnya cuma pentungan doang, ya paling maksimum pistol. Ini polisi di Indonesia pakai M16 ngadepin mahasiswa yang demo, ibu-ibu pakai senjata panjang, apa-apaan ini? Ya, jadi militerisme dari polisi ini kita harus benahin. Nah, jadi poinnya jangan hanya fokus soal pelecehan sosial, skandal. Memang asik rakyat kita bisa terbuai dengan itu. Tapi tolong fokus soal transaksi hitam triliunan rupiah dari Samboisme. Dan apa yang katanya 900 miliar, dari yang saya dengar belum apa-apa tuh, ada lagi nanti habis ini. Yang ketiga, hentikan multifungsi Polri. Dulu kita hapuskan dwifungsi angkatan bersenjata. Supaya angkatan bersenjata jangan main politik. Ya, tetapi setelah tentara kita pisahkan TNI, betul-betul tidak berpolitik, malah Polri melakukan multifungsi.
Itulah kenapa kecurangan-kecurangan ini sangat besar dan sistematis. Nah, menurut kami polisi harus netral. Ya, hentikan multifungsi. Kalau enggak pemilu yang akan dilakukan 2024 ya tidak akan pernah jadi betul-betul adil dan jujur. Hanya akan jadi pengulangan dari kejahatan pemilu 2014-2019. Misalnya contohnya, suara itu kan dikumpulkan di 80.000 TPS. Harus dipindahkan ke kecamatan, harus dipindahkan ke kabupaten, harus dipindahkan ke provinsi. Disitulah sebetulnya mata rantai kecurangan. Ya, nah kalau polisinya tidak netral, terbuka berbagai kemungkinan. Ya, makanya partai yang dominan tetap aja dominan. Jadi kita harus hapuskan mata rantai itu. Cukup suara dari TPS 800.000 TPS, masing-masing 400-500 suara, langsung kita kirim ke pusat komputer daripada KPU, bisa online, ya, bisa lebih efisien. Tapi pemilu akan lebih bersih, biayanya pun yang diminta hari ini 110 triliun, kita bisa potong jadi sepertiganya 30 triliun, pemilu zaman Habibie hanya 1,3 triliun. Tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau polisi main politik pada hari ini. Jadi saya mohon maaf, Mas Tito, teman saya, tolong dong, jangan sembunyi doang. Beri penjelasan yang terbuka. Kenapa ini jadi monster politik, monster permainan uang dan sebagainya, dan polri-polri yang lain. Kenapa Pak Tito, Bang? Karena ini kan dimulai zaman Pak Tito, dia Menteri Dalam Negeri pula, dia Wakil Ketua Kompolnas pula gitu loh. Komplit sudah beliau. Komplit udah nggak bisa lolos gitu loh. Pak Tito, dengar Ya. tuh Pak Tito, perhatian ada, tuh. nggak usah Tito, ada bursa di situ. Wah, bursa. Maaf Bang Bursa, Ya. Soeb. Nah, jadi Aduh. saya bilang kita benahinlah demokrasi kita bersihkan polisi, hapuskan multifungsi. Karena multifungsi Bukan daripada duifungsi Polri, lagi ya. bukan duifungsi lagi. Ini kebangetan, tentara aja yang jauh lebih kuat, lebih hebat, cuman duifungsi. Polisi kok main multifungsi. Dan kalau misalnya nggak bisa dibenahin, ya saya akhirnya terpaksa percaya dengan Mas Ardi katakan. Dulu Mas Ardi bujukin Gus Dur supaya tanda tangan pemisahan polisi dari TNI. Mas Ardi bilang, aduh ini mah gampang beresinnya. Nggak usah Kapolri, ganti aja presidennya. Otomatis kita rapiin ini. Nah, jangan sampai kesimpulannya sampai di titik itu. Tapi itu kan kemarin ada soal capres-capresan 2024, Bang. Ya. Itu mungkin gitu polisi mengalirkan dana untuk menggerakkan pemenangan seorang capres dan siapa capresnya gitu kan. Minimum mereka itu mau capres yang bisa terus menjustifikasi multifungsi Polri. Ya kan, saya dengar sih beberapa waktu yang lalu mereka bikin tim, terbuat polling, buat survei, ingin ngajuin Ganjar. Ya kan, tapi kayaknya peta udah berubah lagi. Ya, masa polisi sibuk buat nentuin presiden di Indonesia? Mohon maaf, you have no right. Itu haknya rakyat dan bangsa kita. Terima kasih. Tuh tahan tuh Bang Eren. Kunci itu terakhir. Ya, apa Bib? Apa Bib? tadi. Kata Yang kunci mana, apa Bib? Bib? Yang mana? Iya. Keputusan masyarakat yang bisa menentukan politik ke depan. Bukan yang sebelumnya. Jangan. Kata kuncinya jadi di akhir ya Bib tadi. Bib, ya. Iya. Saya pikir dari awal udah kata kunci semua. Habib ada tanggapan tipis dulu Bib dari Jangan Bang Eren. Haris kesian tuh. Oh langsung Bang Haris. Ya, Udah mau Iya. Ya, Bang Bang Haris Haris. coba, Bang Haris. El senior. Nah, kita enak semuanya senior kita di sini. Iya. Ya, silakan Bang Haris. Sebenarnya bapak-bapak yang di studio lagi dikerjain sama dua orang host ini. Dari tadi ketawa mulut.
Enggak. Bapak-bapak ini menikmati dikerjain, Bang. Iya. Itu sufinya udah Iya. tinggi itu. Haris, provokatornya mereka berdua ini. Ayo Ini Bang, kalau saya Prof saya- Haris, provokator Haris, silakan. saya nggak setuju sama Gus Romli tadi itu. Ini bukan samboism ini. Ini udah Sambo ini kan bukan coming from behind, tapi dia muncul di tengah dia tampil di tengah-tengah. Jadi sebenarnya dia semacam anak muda yang diproyeksikan. Saya mau bilang bahwa sebetulnya kalau memang masalah Satgasus ini sebenarnya ada konseptor di belakangnya yang menikmati. Nah ini yang harus diungkap. Dan saya pikir kemunculan secara Bang. Iya Bang, konseptornya siapa? Ini Abang pas giliran ngomong gitu langsung blank nih sinyal kan? Ya, Bang Zulfan dulu, Bang Zulfan. Oke Bang, boleh ditanggapi, boleh juga kita melihat. Ya tambahkan boleh. Ya, Iya. sebenarnya kita tadi menunggu ada konseptornya tadi kan yang dibilang. Pas begitu bilang konseptor langsung freeze ini Bang. Yang jadi permasalahannya begini, bahwa kita tahu pembentukan Satgas ini pastilah Kapolri ini menjelaskan, menginformasikan kepada Presiden. Ya kan? Itu Aris sudah bisa tuh. Enggak. udah. Kita telepon aja Bang Haris. Bang, lu angkat telepon kita Bang. Biar lebih clear suaranya. Bang. Oke, Ri. Oke, Re. Bang, lu di mute dulu. Oke, zoomnya. Oke, top. Ya, Bang. Oke, jadi gini. Foto. Pertama, saya nggak setuju sama Bang Rizal. Ini bukan Sambo. Jadi ini bukan Sambo. Ini Bang, zoom dulu di mute dulu. Nah, top. Oke, ini bukan Sambo, tapi ini sebetulnya ada yang konseptornya. Nah, kalau di awalnya itu ada di Tito Karnavian, maka sebetulnya dari dia dan dari zamannya dia itu harus dikurangi. Saya mungkin kedengarannya akan membela Pak Listio dalam artian dia juga memperpanjang membuat SK atau sprint ya, untuk Satgasus. Tapi konteks politiknya berbeda. Konteks politiknya dia tinggal meneruskan atau dia datang sebagai Kabar Eskrim maupun sebagai Kapolri ketika ada dua institusi, yang satu institusi resmi, yang satu lagi institusi yang hidup di dalam institusi resmi tapi cukup kuat dan mengakar di jaringnya. Nah ini yang kemudian Pak Listio nggak bisa menghindari. Nah kasus Listio ini sebetulnya bukan hanya buat publik, dia blessing in disguise juga buat komunitas elit polisi yang di tingkatan atas maupun di tingkatan menengah. Nah, karena memang kalau di tingkatan di dalam institusi Polri, Satgas ini sudah punya eksklusivitas yang cukup dikenal, yang awalnya dikagumi, yang kemudian menyebalkan. Nah, jadi Sambo itu hanya di tengah-tengah yang diboyong, tiba-tiba jadi ketua Satgasusnya. Dan itu juga memang baru kemudian ya ada semacam spotlight di dalam itu ke Sambo karena dia Kadif Propam bintang 2 tiba-tiba memimpin Satgas yang sudah wewenangnya udah kayak Kabar Eskrim. Kabar Eskrimnya bintang 3, lebih senior lagi. Jadi itu situasinya menurut saya. Nah, tadi kalau Bang Zul juga bilang bahwa di zaman Tito awalnya baik, pertanyaan saya, kasus buku merah dari KPK dibawa ke Mabes Polri, hilang juga tuh ceritanya. Itu di zaman Tito juga Bang Zul. Jadi
ini bukan seperti penyalahgunaan Satgasus di waktu akhir. Tapi saya curiga kemunculannya sudah menyalahi. Karena kalau dia ingin dibuat, dijalankan, ada situasi apa yang urgent? Nah, kalau saya nambahin cerita komparatif politiknya Bang Rizal tadi dari berbagai negara, Muammar Gaddafi itu waktu dia kudeta itu di Mesir, itu pakai argumentasi situasi emergensi. Sampai dia diturunin kemarin, beberapa tahun lalu, itu ada situasi emergensi. Jadi saya mau katakan bahwa bukan di Mesir, di Libya ya. Jadi saya mau bilang bahwa kita nggak paham Satgasus ini untuk apa. Nah, untuk itu kita harus simulatif melihat produknya. Produk penegakan hukum kepolisiannya ada. Ada banyak datanya SafeNet dan berbagai lembaga. Pemidanaan ITE itu tinggi. Tetapi yang menarik, pemidanaan perjudian menurun. Gitu kan. Mestinya kan kalau emang untuk penegakan hukum semuanya menaik. Nah, tetapi yang ada uangnya turun pemidanaan. Tapi yang ketika terkait oposisi itu naik. Jadi kalau disimulasikan dia begini. Gitu. Ya kan satu naik tapi beda arah gitu. Nah, jadi kita perlu membongkar lebih jauh. Nah, sebelum saya bicara soal membongkar lebih jauh, saya ingin menjawab dulu tadi pertanyaan host. Ini kan masalahnya, masalah kelakuannya Sambo terhadap anak buahnya dan lain-lain. Nah, justru sebenarnya ini titiknya. Polisi nggak kurang-kurang, saya mau bilang, nggak kurang-kurang polisi itu punya masalah. Nggak kurang-kurang barangkali juga, polisi punya masalah dalam percintaan. Tapi bagaimana meresponnya? Tetangga saya berbilang, itu Sambo begitu amat. Kalau Joshua emang terlibat cinta segitiga, tugasin aja ke perbatasan, selesai. Jadi kenapa mesti sampai disikat seperti itu? Nah, jadi sampai di situ saya ingin mengatakan, kita perlu mempertanyakan motif dari peristiwa itu. Apakah betul ini soal yang ramai dibicarakan orang perselingkuhan? Karena kalau dilihat selama 2 bulan ini, itu berubah-berubah. Masuk kamar di mana Duren 3, lalu ke Magelang, ada yang bilang masuk kamar, ada yang bilang konsensual. Jadi kita belum tahu. Secara hukum nanti akan dibuktikan di pengadilan. Akan tetapi di pengadilan juga kita mesti benar-benar lihat secara logis. Tapi yang ingin saya mau bilang begini, saya mau bilang kita masih belum tegas dan jelas untuk tahu motifnya apa. Nah, itu satu hal. Yang kedua, ketika polisi punya masalah seperti ini, bukan hanya membunuh dengan cara mengeksekusi, tetapi juga bisa melakukan retensi informasi sampai 3 hari. Itu kan menarik. Apa bisa sersan, contoh nih sama yang TNI, yang mau bunuh istrinya. Nah, yang saya mau bilang analisa kesenjangan sosial yang di Jawa Tengah itu kalau nggak salah, yang mau bunuh istrinya, akhirnya berapa hari dia bunuh diri. Nah, itu personal. Tapi yang ini bisa memobilisir. Nah, ketika dia bisa memobilisir, ini kan pasti ada power di sini. Diskusi kita kan kasus Sambo dalam perspektif politik. Nah, jadi di Sambo itu ada power di sana.
beberapa ahli melihat politik itu sebagai power. Jadi ini memang ada nilai politik. Nilai politiknya bukan formal yang seperti tempatnya Pak Abu Bakar DPR, tapi ada kekuatan yang bisa memobilisir orang untuk bergerak, orang untuk tunduk. Dia ada kewenangan yang dijadikan bargaining di sana. Nah, itu dia dapatkan dari Satgasusnya tadi itu. Dan Satgasus itu punya produk. Nah, produknya itu membuat orang lain ketergantungan. Termasuk ada sejumlah nama yang terus mendapatkan promosi. Jadi Satgasus ini adalah semacam kayak kereta roller coaster yang membawa sejumlah orang. Nah, yang lain itu cuma dayang-dayang tepuk-tepuk. Nah, sejumlah nama ini dulu pamen. Sekarang sudah jadi berbintang-bintang. Plus juga punya power dan kewenangan. Nah, itu jadi makna politiknya di situ tuh, Om Budi kemarin. Ya. Jadi yang saya mau bilang sekarang begini. Bagaimana kita meminta pertanggungjawaban terhadap Polri atas keberadaan Satgasus ini? Pertama, Polri punya lembaga-lembaga pengawas. Ada Kompolnas, ada DPR, lalu juga dalam kasuistis tertentu ada KPK, ada Ombudsman, ada Komnas HAM. Mereka ini semua kemana aja? Itu kita minta pertanggungjawaban, termasuk juga Presiden. Karena saya meyakini bahwa Satgasus ini punya produk politik juga pada kekuasaan. Misalnya soal pemidanaan ITE. Nah ini kan harus diminta pertanggungjawaban. Uangnya APBN. Nah kalau uangnya APBN, maka perlu ditanya produknya apa. Oke, Bang. Kalau dibilang bukan pakai uang APBN, ngapain ada?